Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Kemarin kakak sudah ngasih materi bentuk akar. Nah sekarang kakak akan jelasin sedikit tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bilangan akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional? Sebenarnya ini sudah dijelaskan di kelas 7. Jadi kalian nanti bisa mengingat kembali materi kelas 7, apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Silakan dibuka lagi bukunya. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mengubah dan menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, itu mengubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Kemarin kakak sudah ngasih video tentang pangkat tak sebenarnya atau pangkat pecahan. Nah, ini sama saja dengan itu. Cuman nanti akan dibahas sedikit biar lebih jelas. Nah, di sini akar pangkat N dari A pangkat M itu nanti kita akan ubah menjadi bentuk eksponen menjadi A pangkat M per N. Nah, atau A pangkat ini yang di atas ini tulis di atas, kemudian yang ini kita tulis di bawah. A, jadi hasilnya A pangkat M per N. Nanti akan kita rubah seperti ini. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu menyederhanakan bentuk akar. Syaratnya adalah nanti akan dikasih suatu bilangan. Nah, suatu bilangan itu kita akan pecah menjadi dua bilangan dalam bentuk perkalian. Nah, tapi syaratnya salah satu bilangannya harus bisa diakarkan. Nanti kita akan bahas. Oke, next. Yang pertama yaitu mengubah bentuk akar. Mengubah bentuk akar menjadi bentuk eksponen. Ini ya, bentuknya akan seperti ini. Contoh yang pertama, kakak punya akar 5. Akar 5 ini kalau misalkan kita ubah menjadi eksponen, bentuk eksponen itu adalah, nah kita samain saja. 5 itu kalau di sini sebagai A. Nah, berarti kita pindahkan ke sini. 5. M. Kita cari M. Di sini ada M-nya tidak, ada pangkatnya tidak. Kalau misalkan tidak ditulis, artinya ini pangkat 1. Berarti 5 pangkat 1. Nah, M-nya itu pindah ke atas. 5 pangkat 1. Kemudian, kalau misalkan dalam akar, di sini pangkatnya kosong, itu sama dengan 2. Nah, kalau kita mau merubah ini ke bentuk eksponen, berarti 5 pangkat 1 per 2. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 8. Nah, kita ubah menjadi bentuk eksponen. Di sini A-nya berapa? A-nya 8. Tulis di sini 8. Kemudian ini 8 itu pangkat berapa di sini? Karena nggak ditulis, jadi artinya 8 pangkat 1. 8 pangkat 1. Nah, kemudian yang di luar ini kita pindahkan ke sini, ke bawah. 1 per 3. Nah, karena angka 8 ini masih angka besar, kita harus sederhanakan menjadi angka yang sederhana mungkin. Caranya adalah 8 itu berapa pangkat berapa. 8 itu kalau misalkan diubah menjadi pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini kasih kurung jangan lupa, karena 1 per 3-nya kita akan pindahkan ke sebelah sini. Nah, ini artinya 2 pangkat 3 dikali 1 per 3. Nah, kemudian, ini kan belum beres, kita hitung dulu. 2 pangkat 3 dikali 1 per 3. Ini bisa seperti ini. 3 dikali 1 dibagi 3. Atau
Ini kalau bisa dibagi langsung saja. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 1 dikali 1. 1 dikali 1 berapa? 1. Jadi 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Kemudian yang ini, akar pangkat 4 dari 8 1 pangkat 2. Kita ubah menjadi eksponennya. 81 pangkat 2. Nah, 81 pangkat 2 ditulis seperti ini. 4-nya ini pindahin ke bawah. Jadi 81 pangkat 2 per 4. Kita sederhanain menjadi angka yang paling sederhana. 81 itu berapa pangkat berapa? Nah, 3 pangkat 4. Karena 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, ini 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Kasih kurung, jangan lupa. Nah, dikali 2 per 4. Nah, kemudian ini bisa 4 dikali 2 itu 8. 8 dibagi 4, 2. Atau bisa juga kayak tadi, 4 dibagi 4. Nih, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi, 1 dikali 2, 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 3 dikali 3 hasilnya 9. Seperti itu. Kemudian, menyederhanakan bentuk akar. Sebelum kita menyederhanakan bentuk akar, kita harus tahu dulu nih clue-nya dari bentuk akar itu sendiri. Nah, sini kalau misalkan akar 1, itu hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Kemudian akar 4 itu hasilnya 2. Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Akar 9 itu sama dengan 3. Akar 16, 4. Akar 25, 5, dan seterusnya. Ini juga akar 289 hasilnya 17. Kenapa? Karena 17 dikalikan 17 itu hasilnya ini 289. Nah, ini kalian harus hafalkan sehingga kalian tahu, sehingga kalian udah hafal dari akar 1 sampai akar 20 nanti akan kakak tes ya. Cara menyederhanakan bentuk akar itu adalah sebagai berikut nih. Contohnya misalkan akar 8 kalau disederhanakan itu menjadi berapa? Nah, yang pertama kita bikin akar seperti ini. 2 akar seperti ini, tengah-tengahnya dikali ya. Jadi akar dikali akar. 8 itu berapa dikalikan berapa? Nah, angka yang pertama ini harus bisa diakarkan. Angka yang bisa diakarkan itu adalah angka yang ini. Yang ini. Mana? Yang ini nih. Harus angka-angka ini. Nah, yang di sini, yang kedua, ini biasanya bilangan prima atau bilangan yang sudah kecil, yang tidak bisa ditarik akar lagi. Jadi tidak semua bilangan prima ya, tapi biasanya itu bilangan prima. Nah, kalau misalkan 8 itu berapa? Kalikan berapa? Kalau 8 itu adalah akar 4 dikali akar 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Akar 4 itu berapa sih? Nah, akar 4 itu ternyata hasilnya adalah 2. Akar 2 itu ya akar 2, tidak bisa diakarkan kembali. Ini sudah sederhana. Jadi 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian contoh yang kedua adalah, nah, semakin besar ya angkanya, akar 72. Akar 72 itu kita pecah. Jadi berapa kali berapa hasilnya 72. Nah, kita cari di tadi ya, di clue akar-akar. Akar 1 sampai akar 400 dicari. Akar 72 itu berapa kali berapa? Ternyata akar 72 itu
akar 36 dikalikan dengan akar 2. Kenapa? 36 kali 2 kan hasilnya 72. Setelah itu, akar 36 itu berapa di tabel yang tadi? Ternyata akar 36 itu hasilnya adalah 6 dan akar 2 itu adalah akar 2. Jadi hasilnya 6 dikali akar 2. Jadi 6 akar 2. Kemudian yang terakhir, misalkan akar 18. Akar 18 itu berapa dikalikan berapa? Ingat ya, angka yang pertama di sini harus berdasarkan dengan tabel yang tadi. Kita pilih saja, ternyata akar 18 itu adalah akar 9 dikali akar 2. Ini tidak selalu harus 2 ya, tapi kebetulan saja ini contohnya ternyata yang perkalian yang akar 2. Nah, ini akar 9 itu kalau diturunkan menjadi akar berapa? Ternyata menjadi akar berapa? Menjadi angka berapa? Akar 9 itu hasilnya adalah 3. 3 dikali akar 2. Jadi 3 akar 2. Seperti itu gampang kan? Nanti kakak akan kasih latihan soal tentang ini semua. Jadi nanti silakan kalian cek Google Classroom-nya, kemudian latihannya diisi dan dikumpulkan seperti biasa menjadi sebuah foto. Seperti itu. Harus sering banyak latihan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.